Halo Bagger Hunter, ketemu lagi dengan saya Eros Perwita di channel kesayangan kita, channel The Investor. Di video kali ini kita coba melihat kinerja maupun pergerakan dari saham-saham yang berada di sektor kesehatan ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat beberapa waktu belakangan ini, isu mengenai COVID-19 muncul lagi, baik itu di China maupun di Indonesia. Dan ini tentunya menjadi sentimen positif buat saham-saham yang bergerak di sektor kesehatan. Cuman sebelum kita masuk ke pembahasannya, silahkan teman-teman subscribe dulu channel ini. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Dan silahkan teman-teman join di channel Telegram kami, channel The Investor, karena kadang di situ saya share tulisan-tulisan yang tidak bisa saya videokan. Untuk join di channel Telegramnya, teman-teman tinggal klik link di dalam deskripsi di video ini saja ya. Jadi masuk melalui link di deskripsi di video ini. Karena kalau teman-teman hanya searching, takutnya masuk di akun bodong ya. Sekali lagi cukup melalui link di dalam deskripsi di video ini. Oke, selamat masuk ke channel Telegramnya dan selamat menonton videonya. Oke, ini adalah update kinerja dari emiten yang bergerak di sektor kesehatan ya. Sebelumnya kenapa kita pilih sektor kesehatan ya? Kita bahas sektor kesehatan karena di 1 minggu terakhir kemarin ya, waktu kita bahas mengenai market update tanggal 12 sampai tanggal 16 Desember kemarin, salah satu penyumbang kenaikan IHSG adalah sektor health ya, di mana sektor kesehatan ini menyumbang kenaikan 1,85% ya. Artinya berarti saham-saham yang berada di dalamnya ini terapresiasi oleh market. Nah, salah satu sentimennya adalah kenaikan COVID ya, baik itu COVID di China maupun COVID di Indonesia. Ya, terbaru untuk di China sendiri, COVID di China meningkat ya, rumah duka dan krematorium di Beijing penuh ya, kira-kira beritanya seperti itu. Kemudian di Indonesia juga sama. COVID-19 di Indonesia tanggal 18 Desember naik lagi kasusnya ya, tambah 860 kasus baru dan meninggal ada 14. Jadi memang COVID ini kembali naik ya, dalam artian sentimennya kembali naik, dan katanya sih beberapa analis juga mengatakan tahun depan kalau misalkan terjadi resesi ya, salah satunya adalah karena adanya pandemi lagi ya. Cuman sekali lagi kita nggak tahu masa depan ya, apakah di tahun depan nanti bakalan terjadi pandemi lagi atau enggak. Kalau menurut saya sih seharusnya tidak akan separah tahun 2020. Jadi kalau misalkan pun ada ya nggak separah tahun 2020. Kenapa? Karena vaksinnya sudah jalan seperti itu ya. Nah, cuman nggak apa-apa, kita akan lihat sektor kesehatannya ya, saham-saham yang bergerak di sektor kesehatannya. Nah, yang pertama ada Prodia Widya Husada atau saham dengan kode emiten PRDA. PRDA ini sempat kita bahas di tahun 2021 kemarin ya, dari harga 8.000 kemudian langsung naik ke 10.000. Nah, ternyata di tahun 2022 ini harga sahamnya turun. Kalau kita hitung secara year to date dari awal tahun 2022 ini sampai saat ini, video ini diambil hari Senin tanggal 19 Desember, harga saham PRDA sudah turun 36,4%. Jadi ditutup di level 5.850 ya. Nah, di harga 5.850 ini menunjukkan valuasi PBV 2,5 kali dengan PI rasio 13 kali. Nah, kita coba cek kinerjanya secara sepintas. Untuk kinerja PRDA di tahun 2022 ini ternyata mengalami penurunan ya, baik dari omset maupun laba bersihnya ya, di mana pendapatannya ini turun 20,6% ya, dari 1,9 triliun posisi September 2021 menjadi 1,5 triliun posisi September 2022. Yang membuat laba brutonya pun juga turun ya, turun 22%, dan membuat bottom line-nya atau laba bersihnya ini juga turun 46,2%, dari 511 miliar menjadi 275 miliar ya. Nah, sekarang yang kedua ada Siloam International Hospital atau saham dengan kode emiten SILO. Berbeda dengan PRDA, ternyata SILO ini ada atau terjadi kenaikan ya, terjadi bullish ya, terutama di bulan Oktobernya.
bulan Oktober sampai Desember ternyata bullish, dan kalau kita hitung secara year to date dari awal tahun 2022 ini sampai saat video ini diambil ya, tanggal 19 Desember, harga saham Silo secara year to date naik 17% ya, dengan valuasi di harga sekarang yaitu di 1.255, menunjukkan valuasi PBV 2,4 kali dengan PI rasio 26 kali. Nah, sekarang kita lihat kinerja Silo saat posisi September 2022 ini ya, dibandingkan posisi September 2021. Di mana di sisi pendapatannya Silo ini sebenarnya masih turun, masih minus ya, minus 3% dari sisi pendapatan. Kemudian dari laba bruto minus 10% ya, laba brutonya dari 2,7 triliun menjadi 2,4 triliun di tahun ini. Di sisi laba bersihnya pun juga mengalami penurunan ya, turun 15,6% dari 531 miliar di tahun 2021 menjadi 449 miliar pada posisi September 2022. Nah, sekarang kita lihat saham yang ketiga, yaitu KLBF atau Kalbe Farma. Nah, Kalbe Farma ini cukup menarik ya, cukup menjadi perhatian investor dalam 2 bulan terakhir ya. Kita lihat kalau misalnya teman-teman lihat statistik di bursa, KLBF ini juga salah satu saham mover IHSG, jadi penyumbang kenaikan IHSG. Ya, di samping market cap-nya yang cukup besar, dia juga harga sahamnya naik ternyata ya. Dan sekali lagi kenaikannya mulai bulan September kemarin ya, mulai masuk tren bullishnya itu di bulan September kemarin, yang dimana sebelum bulan September harga sahamnya cenderung sideways ya, hanya berada di kisaran 1.600 sampai 1.700 saja. Kemudian mulai bulan September saham KLBF ini cenderung naik. Kalau kita hitung secara kenaikan harga saham ya, secara year to date dihitung dari awal tahun 2022 sampai saat video ini diambil tanggal 19 Desember, harga saham KLBF sudah naik 34,4% dengan valuasi saat ini di harga 2.170, secara PBV adalah 5,2 kali dengan PI rasio 30 kali. Oke. Kita lihat kinerja KLBF posisi September 2022 ini, di mana penjualannya naik 10,9% ya, dari 19 triliun menjadi 21 triliun posisi September 2022. Laba brutonya pun juga naik 5,5% ya, dari 8,2 triliun menjadi 8,7 triliun. Dan laba bersihnya pun juga naik 8,7% dari 2,2 triliun menjadi 2,4 triliun rupiah. Nah, saham selanjutnya ada saham Mika atau Mitra Keluarga Karya Sehat, di mana secara year to date kalau kita lihat harga sahamnya saat ini yang berada di level 3.050, secara year to date sudah naik 35%, karena di awal tahun 2022 ini harga sahamnya masih berada di kisaran 2000-an ya, dan sekarang sudah mencapai 3050. Secara year to date saham Mika naik 35% dengan valuasi PBV 8,2 kali dengan PI rasio 43 kalinya. Nah, sekarang kita lihat kinerja dari saham Mika ya. Posisi September 2022 sebenarnya kinerja Mika turun 9,8% untuk pendapatannya dari 3,4 triliun rupiah menjadi 3 triliun. Kemudian laba brutonya juga turun 9,4% dari 1,7 triliun menjadi 1,6 triliun ya. Laba bersihnya pun juga mengalami penurunan 15,7% dari 882 miliar menjadi 744 miliar. Ini sekali lagi kinerja secara tahunannya ya. Nah, selanjutnya ada saham HIL ya, saham dengan kode emiten HEAL ya, HIL atau Medica Loka Hermina. Nah, Hermina ini kalau kita ngelihat harga sahamnya juga sudah naik ya, secara year to date naik 44,9%. Ya, di awal tahun 2022 harga saham HIL ini berada di level kisaran 1000-an, kemudian sampai saat video ini diambil tanggal 19 Desember
Ya, harga saham HIL berada di level 1.500-an ya, 1.550 ya. Artinya ada kenaikan 44,9% secara year to date ya. Jadi dari awal tahun sampai sekarang dengan valuasi 6,7 kali PBV dan PI rasio 70 kalinya. Sekarang kita lihat kinerja dari saham HIL ini per posisi September 2022. Di mana secara pendapatan turun 22,4% ya, dari 4,6 triliun rupiah menjadi 3,5 triliun rupiah. Kemudian laba brutonya pun juga turun ya, turun 46,9% dari 2,4 triliun menjadi 1,2 triliun rupiah. Dan di sisi laba bersihnya pun juga mengalami penurunan 68,2% dari 773 miliar menjadi 245 miliar rupiah. Oke, itu tadi sekilas mengenai beberapa saham ya. Ada 5 saham yang masuk di sektor kesehatan ya. Dan kalau kita lihat secara valuasi memang tidak ada yang murah. Rata-rata PBV-nya premium, PI rasionya pun premium. Nah, kalau seperti ini berarti memang market menghargai saham-saham di sektor kesehatan ini nggak ada yang murah gitu ya. Nggak ada yang PBV 0,3 kali atau PI rasio cuma 3 kali, itu nggak ada. Atau mungkin kalau misalkan ada, berarti saya yang ketinggalan informasi atau saya yang terlewat ya. Kalau misalkan ada yang valuasinya sangat-sangat murah di sektor kesehatan, teman-teman bisa sebutkan nih di kolom komentar di video ini ya. Siapa tahu nanti bisa kita review lagi ya. Kemudian untuk 5 saham ini kira-kira teman-teman mau mereview yang mana nih? Kira-kira yang menarik yang mana buat teman-teman ya? Kita mungkin bisa review satu saham khusus dari 5 saham ini di video review saham berikutnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.